Guys, gue punya cerita horor di mana seorang kurir mengantarkan paket misterius di Kerinci, Jambi. Satu file terbuka, satu rahasia terungkap. This is my file, file 9. Langsung aja gue ceritain. Jadi ini adalah kisah nyata yang terjadi di Kerinci, Jambi, tepatnya di bekas rumah sakit PTP Nusantara yang sudah lama tutup. Tapi bangunan masih berdiri kokoh dan warga sekitar percaya tempat itu angker banget. Jadi ceritanya gini, ada seorang kurir ekspedisi, ya kita sebut aja namanya Rudy lah. Rudy ini mendapat orderan untuk mengirimkan kain kafan ke rumah sakit. Anehnya alamat pengirimnya cuma ditulis untuk pasien di ruang isolasi belakang. Nggak ada nama lengkap, nomor kamar. Tapi ya karena itu tugas Rudy, jadi Rudy pun berangkat ke sana. Setelah tiba di rumah sakit, dia melihat suasananya tuh sepi banget, kosong, dan bangunannya udah tua gitu, kayak udah nggak dipakai. Tapi anehnya, ada satu lampu yang nyala, yaitu di ruang isolasi belakang. Karena penasaran dan pengen cepat selesai, Rudy pun masuk ke rumah sakit. Tapi di ujung lorong, Rudy melihat sosok pria tua yang sedang diinfus, dan dia terbaring di ranjang rumah sakit. Ada selimut, ya layaknya pasien biasa. Tapi di sana tuh suasananya sunyi dan hawanya dingin banget. Si pria itu ngeliatin Rudy dan berkata, "Kainnya sudah sampai ya nak, terima kasih." Lalu setelahnya pria itu mengeluarkan uang Rp150.000 kepada Rudy. Rudy pun mengambilnya dan Rudy berpikir, oh ya udah beres. Rudy pun pamit. Tapi pas dia baru mau keluar, dia ngedengar suara ketukan dari ruang operasi. Pas Rudy ngeliat ruangan itu gelap banget dan kosong. Tapi dia denger jelas banget ada suara ketukan dari ruang operasi itu. Terus gak lama ada bisikan, cepet baca istighfar. Rudy pun panik dan buru-buru keluar dari lorong itu sambil komat-kamit membaca doa. Tapi yang bikin gak masuk akal, tiba-tiba Rudy itu udah di luar bangunan, bahkan di semak-semak belakang rumah sakit. Dan bahkan dia gak tahu cara keluar dari rumah sakit itu. Tapi setelah tenang, Rudy pun mengambil dompet dan bukanya. Tapi pas dilihat, bukan uang yang dikasih tadi, tapi berubah menjadi daun kering dan kertas robekan lusuh. Lalu setelahnya, Rudy pun menceritakan kepada warga sekitar. Dan ternyata ruang isolasi itu sudah terkunci bertahun-tahun dan tidak ada pasiennya. Kata warga, banyak arwah yang sana masih hidup dan mengambil orang untuk menyelesaikan urusan terakhir mereka. Coba lo bayangin deh, lo nganterin paket yang isi kain kafan ke orang yang ternyata udah meninggal. Terus juga uangnya tiba-tiba berubah jadi daun. Menurut lo gimana? Serem banget gak sih? Cerita Rudy menjadi bukti bahwa rasa penasaran akan membawa kita ke pengalaman di luar nalar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor kali ini. Kalau kalian mengalami pengalaman serupa, tolong komen di komentar. Siapa tahu cerita kalian akan menjadi kisah horor selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.